عبده ورسوله وخاتم أنبيائه فلا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah yang sangat dicintai dan yang sangat dimuliakan, yang sangat didoakan dan yang sangat diharapkan doanya, dan juga selalu dirindukan. Semoga kita semua selalu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala kebaikan, dikumpulkan oleh Allah di dalam wilayah ridhonya, di dalam daerah kecintaannya, di dalam negeri rahmatnya dan barakahnya. Semoga Allah selamanya mengulurkan tali pertolongannya kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala semoga selalu memberikan petunjuk dan kemampuannya dalam mengikuti petunjuk dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Dan juga semoga kita semua selamanya dijaga oleh Allah dari segala kejelekan, dari segala fitnah, dari segala musibah, dari segala wabah, dari segala penyakit, dari godaan setan, dari kejelekan hawa nafsu, dari tipuan dunia. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mendandani akhlak kita dengan semua akhlak yang terpuji, dan juga mensucikan jiwa kita dari segala sifat-sifat dan akhlak yang tercela. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita, menjaga kita dari kezaliman semua makhluknya, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Dan juga semoga kita dicatat oleh Allah sebagai hambanya yang diselamatkan oleh Allah dan dibahagiakan juga dimuliakan di dunia dan di akhiratnya.
Semoga segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Semua aib kita ditutupi oleh Allah di dunia dan di akhirat. Dan segala doa-doa kita dikabul oleh Allah yang baik di sisi Allah. Semoga hati kita diterangi oleh Allah dengan cahaya ilmunya yang manfaat dan barakah. Segala kegelapan dalam hati, baik kegelapan kekufuran, kegelapan kemusyrikan, kegelapan kesesatan, kegelapan maksiat, kegelapan kebodohan, kegelapan kecintaan kepada dunia. Ini semua kegelapan. Semoga oleh Allah Ta'ala kegelapan ini dicabut, diganti dengan cahaya yang terang benderang di dalam hati kita, hingga alam hati kita bisa melihat Allah. Alam hati kita bisa melihat hakikat kebenaran. Alam hati kita bisa melihat segala anugerah-anugerah Allah. Alam hati kita bisa melihat segala yang dijanjikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Dan juga alam hati kita bisa melihat segala yang diperancamkan oleh Allah terhadap hamba-hambanya yang durhaka kepadanya. Dan alam hati kita bisa melihat asrar ilahiyah, anwar ilahiyah, wan nabawiyah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kita semua dengan penuh jaminan dari Allah, dan juga dengan penuh hidayah dan taufiknya, dengan penuh kasih sayangnya dan penuh keberkahan daripadanya, dan dengan penuh pertolongannya, penuh rizkinya yang hissi, yang ma'nawi, yang zahir, yang batin, rizki yang halalan tayyiban mubarakan fihi sahlan, rizki yang halal, yang baik, yang penuh barakah dan yang gampang. Semoga keluarga kita dan keturunan kita oleh Allah dijadikan hamba-hambanya yang soleh semua, dan dijadikan keturunan kita sebagai a'immatan lil muttaqin, sebagai pemimpin-pemimpin bagi para muttaqin, dan juga sebagai qurrata a'yun, adalah sebagai kebahagiaan dan kebanggaannya para kekasih Allah. Qurrata a'yun menjadi kebanggaan dan kebahagiaannya junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah, Allah, Allah. Para jamaah sekalian, kita jangan sampai lupa bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya.
atas segala anugerahnya, atas segala pertolongannya, wabil khusus atas hidayahnya dan taufiknya kepada segala hal yang Allah ridhai, termasuk hidayah dan taufik Allah kepada kita, kepada amalan yang sekarang kita amalkan, kepada hadirnya kita di majelis ilmu, di majelis zikir, di majelis salawat salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di majelis taubah, di majelis istighfar, di majelis doa, di majelis silaturahmi, di majelis yang penuh rahmat dan penuh keberkahan, penuh ampunan dari Allah dan penuh dengan warna-warni kebaikan dari Allah, baik yang Allah berikan sekarang dan dalam kehidupan kita di dunia maupun yang Allah janjikan akan Allah berikan di alam kubur ketika kita sudah menjadi ahli kubur dan ketika bangkit dari alam kubur, ketika melintasi Shiratal Mustaqim sampai kepada negeri kebaikan yang sempurna dan abadi, yaitu jannah, ya, atau istilah kita surga, yang asal katanya dari bahasa Jawa. Surga itu sawarga, sawarga itu dari sawarge, sawarge itu sawaragna rogodan haitu itu mah kan, sawarge teh sawaragna sabentetna sasubuhna gitu kan, anu mah sebuh-sebuh terus we. Itu dari bahasa Jawa tadinya, bahasa surga itu dari sawarge jadi surga, karena di alam yang disebut dengan jannah, ya, segalanya adalah nikmat, ya, sesuka hawa nafsu manusia. Fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun. Disebutkan dalam keterangan bahwa di alam surga itu ma tashtahihil anfus, Allah sediakan segala yang diinginkan dan yang disukai oleh nafsu manusia. Semuanya ya, dipenuhi oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah. Maka sungguh rugi, sungguh celaka manusia yang tidak mengenal surga, yang tidak percaya kepada kehidupan surga, yang tidak ingin menjadi ahli surga, menganggap kepada surga itu hanya cerita dongeng karangan semata. Neraka dianggapnya hanya cerita dongeng karangan semata. Insyaallah. Ini manusia-manusia celaka. Dianggapnya bahwa utusan-utusan Allah itu ngarang. Mereka tidak percaya bahwa para Rasul Allah adalah utusan Tuhan. Tidak percaya. Dianggapnya adalah manusia biasa saja, lalu dianggapnya itu mikir, kan? Dikasih kecerdasan yang luar biasa, ya, pemikiran-pemikiran yang luas, ya, lalu ngarang dianggapnya, bikin cerita, ya, lalu bikin aturan, ya,
Aturan ini padahal hasil daripada kekuatan berfikirnya, saking cerdasnya, sehingga bikin aturan hidup dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, aturan hidup berumah tangga, aturan hidup berbisnis, aturan hidup bergaul, kan? Ada aturan hidup, bagaimana aturan dalam makan, bagaimana aturan dalam kebersihan, bagaimana aturan dalam berpakaian, bagaimana aturan dalam beretika, bagaimana aturan-aturan terus bernegara. Kalau jadi Allah ini menunjukkan kepada kebenarannya Al-Quran dan menunjukkan kepada kebenarannya Kangjeng Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Kalau ini dianggap diragukan, ayo bikin, kan? Gak ada yang bisa. Ini tantangan ini diabadikan sampai saat ini, tidak di-open di masa itu, tidak dipublikasikan di masa itu saja. Al-Quran setiap masa terus ada dan tidak berubah. Tantangan terus ada, alias tiap detik, tiap menit, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun tidak pernah dihapus dan dirubah itu tantangan. Hei semua manusia, hei semua bangsa jin, orang mana saja, suku mana saja, orang Arab, orang Ajam, berada di masa mana saja. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, jika kalian merasa ragu, kan, terhadap Al-Quran, bahwa Al-Quran ini yang diturunkan kepada hamba kami ini bukan dari Sang Pencipta alam semesta, atau yang membawa Al-Quran ini bukan sebagai utusan dari Sang Pencipta alam semesta, fa'atu bisuratin, dan fa'atu bisuratin min mithlih, ayo datangkan satu surat saja yang sama seperti Al-Quran segalanya. Jika tidak bisa, wad'u syuhada'akum, ayo undang semua pimpinan-pimpinan kalian, ahli bahasa, undang, ya. Semuanya undang. In kuntum shadiqin, kalau kalian benar, ya, kalau kalian merasa benar, ayo buktikan. Ditantang. Dihapuskah tantangan itu dari masa Nabi sampai sekarang? 1400 sekian tahun tidak pernah dihapus, tidak pernah dirubah, redaksinya tetap begitu. Fa illam taf'alu, jika kalian tidak bisa melakukannya, walan taf'alu, dan pasti kalian tidak akan bisa melakukannya. Allah sudah diponis oleh Allah dan pasti kalian tidak bisa melakukannya, tidak akan bisa. Tantangan ini begitu waktu itu diturunkan oleh malaikat Jibril alaihissalatu wassalam kepada Sayyidina Maulana Muhammad SAW, lalu oleh Rasulullah dipublikasikan kepada orang Arab saat itu. Semuanya berusaha keras, Yahudinya, Nasraninya, semua orang Arabnya yang tidak beragama, semuanya berjuang keras ingin menjawab tantangan Nabi Muhammad SAW yang dianggap oleh mereka ini tantangan Muhammad saja. Akhirnya tidak pernah ada seorang pun yang bisa mencetuskan, kan, bahasa yang persis seperti bahasa Quran. Allah, 3 ayat saja tidak ada yang bisa, nggak ada yang bisa. Ini orang Arab yang ada di masa Rasul, bayangkan. Orang Arab yang mengenal kepada suluk-peluk bahasa Arab yang uroba, yang awal. Bayangkan. Yang ditantang bukan orang Indo. Bukan, ini orang Arab yang ditantang. Allah. Sehingga ayat ini menjadi tanda kenabiannya Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Ayat ini menjadi hujah atas kebenarannya Al-Quran.
Tantangannya diabadikan. Jadi gampang oleh kita, kepada siapapun, orang mana saja ya yang tidak percaya kepada Al-Quran, tidak percaya kepada ajaran Islam itu adalah ajaran dari Allah, tidak percaya bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah, tidak percaya bahwa Al-Quran adalah kalamullah, ya tidak percaya. Kalau tidak percaya, cukup ayat ini saja yang menjadi modal. Coba ayo bikin coba. Siapa yang bisa seperti Al-Quran? Satu surat saja. Satu surat itu paling sedikit kan 3 ayat. Artinya 3 ayat saja. Dan divonis tidak mungkin bisa. Walan taf'alu. Tidak mungkin bisa. Ya? Tidak akan mungkin bisa. Kalau kalian tidak bisa dan tidak mungkin kalian bisa melakukannya, fattakun nar. Takutlah kalian terhadap api neraka Allah. Takutlah kalian terhadap api neraka Allah jika kalian tidak bisa melakukan itu, dan tidak mungkin kalian bisa melakukan itu. Yang mana ketidakmampuannya semua manusia, semua bangsa jin melakukan hal itu, ini adalah bukti kebenarannya Al-Quran sebagai firman Allah, bukti kebenarannya kerasulan Kangjeng Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, bukti kebenarannya Al-Islam, agama Allah Jalla Jalaluhu wahdah, bukan karangan Nabi Muhammad yang hanya seorang saja, kan? Yang mana semua manusia di muka bumi yang bermiliar-miliar tambah bangsa jin, kan? Yang bermiliar-miliar ternyata tidak akan ada yang bisa mampu, kan? Ada yang mampu, tidak akan ada yang mampu melakukan hal itu. Nah, sekarang kalau tidak mampu, ya, terus tudingan kamu kepada Nabi Muhammad bukan utusan Tuhan itu bagaimana? Terus tudingan kamu bahwa Al-Quran itu bukan firman Allah itu bagaimana? Kamu tidak mampu kok, dan tidak akan mampu kok. Tudingan kamu bahwa ini adalah karangan Nabi Muhammad, menurut kamu ini hanya kepintaran Muhammad saja, bukan wahyu dari yang menciptakan alam semesta. Sementara Nabi Muhammad itu hanya satu orang, sementara yang ditantang miliaran orang di setiap masa. Tantangan tidak pernah ditutup, tantangan tidak pernah diumpetin, dibaca terus oleh setiap pembaca Al-Quran, dan siapapun bisa membacanya. Di open terus tantangannya. Apakah tidak cukup ayat ini, ya, dalil, ya, hujah, bukti bagi semua manusia dan bagi semua bangsa jin bahwasanya Al-Quran betul-betul firman Allah? Kalau dianggap bukan firman Allah, bikinan manusia, kalian kan manusia sama, kenapa kalian tidak bisa bikin? Jika kalian sendiri umpamanya ajak semua manusia, ajak semua bangsa jin, tidak ada yang mampu. Termasuk bangsa jin itu, setan, iblis sekalipun tidak akan mampu. Allah, ayat ini cukup untuk menjadi keyakinan, kepercayaan, kan? Bagi orang-orang yang beriman. Cukup satu. Alhamdulillah ya Allah, kan? Alhamdulillah kami dikasih kepercayaan kepada Engkau. Alhamdulillah kami dikasih kepercayaan kepada Al-Quran sebagai firman Engkau. Kami dikasih kepercayaan kepada bahwa Kangjeng Nabi Muhammad SAW adalah utusan Engkau. Kami dikasih kepercayaan bahwa Al-Islam adalah agama Engkau. Lakal hamdu ya Rabb, segala puji semuanya
kami persembahkan kepada Engkau ya Allah yang telah menganugerahkan hidayah kepada hati kami, kepada hati keluarga kami, kepada hati keturunan kami, kepada hati orang tua kami, kepada hati saudara kami, kepada hati tetangga kami, kepada hati bangsa kami, kepada hati pemerintah kami, kepada hati semua rakyat kami. Indonesia ini negeri yang muslimnya paling banyak di muka bumi, yang mukminnya paling banyak di muka bumi. Ini anugerah terhadap agama Islam, bukan anugerah yang kecil, bukan. Dalilnya cukup satu, itu saja, jadikan dalil, jadikan hujah. Lalu keraguan apa lagi yang terus menghantui hati kamu? Sampai kamu tidak mau mendekatkan diri kepada Tuhanmu, sampai kamu tidak mau menggali ilmu Quran, sampai kamu tidak mau membaca Al-Quran, sampai kamu tidak mau mengenal Kangjeng Nabi Muhammad SAW, sampai kamu tidak mau mengikuti ajaran Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Kamu sekolah kesana kemari untuk mengikuti ajaran si A dan ajaran si B yang semuanya hanya produk akal. Produk akal. Atau hanya ini produk dari adat kebiasaan makhluk. Ya. Istilah orang Sunda luang-luang sasari, hasil observasi, hasil uji coba hanya dari makhluk saja. Nah, tapi kamu tidak mau mengenal ilmu yang datangnya dari Allah yang mana manusia semua tidak bisa bikin. Kalau masih ragu, tuh ditantang oleh Allah, coba bikin. Dan tidak akan bisa bikin. Allah. Kalau kalian tidak mampu dan tidak mungkin kalian mampu, fattaqun nar, takutlah kalian terhadap api neraka. Allati waquduhan nas wal hijaratu uiddat lil kafirin. Yang mana itu api neraka, yang mana suluhnya api neraka, kayu bakarnya api neraka itu annasu, manusia, bukan anjing, bukan domba, manusia. Kamu siapa? Domba apa manusia? Manusia. Kamu tidak takut api neraka? Sampai kamu mendustakan Allah, sampai kamu mendustakan kerasulan Nabi Muhammad SAW, sampai kamu mendustakan Al-Quran sebagai kalamullah, sampai kamu mendustakan Al-Islam, agama Allah. Apa kamu tidak takut api neraka? Yang mana kayu bakarnya api neraka itu annasu adalah manusia, wal hijaratu dan batu-batu yang kamu sembah, atau benda-benda apa saja yang kamu sembah, ya, atau siapa saja yang kamu sembah, uiddat lil kafirin, yang semuanya sudah dipersiapkan bagi manusia-manusia dan bangsa jin yang menentang kepada Allah, yang menentang kepada Tuhan yang hak, yang menentang kepada kebenarannya Al-Islam sebagai dinullah, agama Allah, yang menentang kepada bahwasanya Al-Quran kalamullah, firman Allah, yang menentang kepada bahwa Kangjeng Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Pahami? Allah. Maka kita wajib terus mensyukuri ini. Syukuri. Kenali terus Allah. Setelah yakin di dalam hati kita bahwa Allah adalah ilahul haq, Tuhan yang hak, Tuhan yang benar-benar Tuhan, benar-benar Tuhan, bukan Tuhan-Tuhanan, bukan, tapi Tuhan yang hak.
Allah. Kenali Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah Rasul hak, utusan Allah yang hak, yang benar-benar utusan Allah. Bukan ngaku-ngaku jadi utusan Allah, bukan. Yang betul-betul utusan Allah. Kenali Al-Quran, yang mana Al-Quran itu kalamullah al-haq, firman Allah yang benar-benar, ini firman Allah, bukan ucapan manusia. Walaupun Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang mengucapkannya, tapi bukan ucapan manusia. Bukan tulisan, bukan Al-Quran itu, walaupun manusia menuliskannya. Pahami? Bukan tulisan, walaupun manusia menuliskannya. Dan kita semua yakin kepada Al-Quran yang tulisannya seperti ini Al-Quran yang tulisannya seperti ini Quran. Ya, ini Quran. Bukankah kalamullah itu tidak ada tulisan? Betul, tidak ada tulisan. Ini yang nulis adalah manusia. Tintanya semuanya bikinan manusia. Kertasnya bikinan manusia. Ketika diucapkan Bismillahirrahmanirrahim, yang mengucapkannya saya. Suaranya suara saya. Tapi di dalamnya ada redaksi firman Allah yang tidak bersuara dan tidak bertulisan. Pahami oleh kita. Ada redaksi firman Allah. Allah. Contoh seperti presiden. Ya. Presiden menyuruh tukang ngetik. Kata presiden, ya, tuliskan ini. Ya, sampaikan instruksi kepada si A, si Fulan, si Anu di daerah Anu. Harus melakukan ini. Jangan melakukan ini. Tanda tangan presiden, kan? Yang nulisnya siapa? Yang nulisnya tukang ketik. Juru tulisnya, sekretarisnya. Lalu ini juru ketik ini beli kertas. Dari mana? Ya dari pabrik kertas. Dia tulis. Siapa yang nulisnya? Dia. Tintanya dari pabrik tinta. Setelah itu datang utusan itu kepada kita, contohnya yang dimaksud. Lalu dibacakan oleh utusan yang datang. Dikasihkan suratnya. Lalu disebutkan bahwa presiden memerintahkan kepada kamu harus melakukan ini, tidak boleh melakukan ini. Nih tulisannya. Padahal yang nulis siapa? Presiden bukan? Bukan presiden. Yang bersuaranya saat itu ketika datang ke kita presiden bukan presiden. Suaranya suara siapa? Suara utusan itu yang datang. Oh, kasihin suratnya. Itu lihat sama kita suratnya. Yang nulis siapa? Itu yang nulisnya ya sekretaris. Bukan presiden. Dari presiden tidak ada tulisan, tidak ada tinta, tidak ada apa-apa. Tuh. Begitu disuarakan kepada kita, suaranya suara siapa? Suara orang itu. Tapi di dalamnya ada redaksi siapa? Ada redaksi presiden. Coba itu surat instruksi dari presiden lalu kencingin sama kita.
di hadapan orang yang bawa suratnya, kencingin, dirobek-robek, kan? Diinjak-injak, dibakar. Siapa yang marah? Siapa yang marah? Presiden pasti marah. Loh, kenapa presiden marah? Yang saya injak-injak kertas ini, yang saya kencingin kertas ini, bukan presiden. Yang saya ludahin kertas ini, yang saya bakar kertas ini, saya tidak bakar presiden, saya tidak ludahin presiden, saya tidak kencingin presiden, saya tidak injak-injak presiden. Yang saya injak-injak tulisan ini, kertas ini, yang saya robek-robek, saya bakar kertas ini, bukan presiden. Bagaimana kita? Tetap kita diancam hukum, tetap kita diancam akan diadili, tetap akan dimasukkan ke penjara, ya dianggap apa? Subversif. Waduh, ini melawan kepada presiden. Padahal kita menginjak presiden, menginjak kertas itu. Kertas. Menyobek-nyobek presiden, menyobek kertas itu. Subhanallah. Inilah Quran. Kan? Ini Quran. Ya, ini Quran. Ini firman Allah, ya. Tapi kan tidak ada suaranya. Iya, begitu kita suarakan itu suara saya. Tapi dalam suara saya ada redaksi presiden. Ketika dituliskan ini tinta, itu kan bukan Tuhan. Yang nulisnya juga saya, bukan Tuhan. Tapi ingat, ini ada redaksi siapa? Redaksi presiden, redaksi Allah. Kalau kita menyentuhnya tanpa punya wudhu, Allah marah. Kalau kita menginjaknya, Allah marah. Kalau kita merobek-robeknya, Allah marah. Kalau kita mengencinginnya, Allah marah. Ingat, kita berhadapan dengan Allah. Padahal yang kita injak-injak tulisan dapat saya. Kan? Kertasnya saya yang bikin kertasnya juga. Ingat, di dalamnya ada redaksi siapa? Redaksi Allah. Yang tidak ada suaranya dan tidak ada tulisannya. Ya, tidak ada hurufnya sama sekali. Allah. Nah, ketika kita mentaati apa yang ada dalam Al-Quran yang ditulis sekarang ini, itu mentaati Allah. Ketika kita menjalankan aturan siapa? Aturan Allah. Bacakan lagi oleh manusia, oleh para ulama, jelaskan oleh para ulama dengan bahasanya ulama. Kadang bukan bahasa Arab, dengan bahasa daerah, dengan bahasa itu kan suatu negeri, suatu bangsa. Tetap di dalamnya ada redaksi siapa? Redaksi Allah. Tetap ada redaksi Allah. Bahasanya bahasa Sunda, jang ngararajinya jang, gitu kan? Sing daek ngaji, parentah nyiar naon? Nyiar ilmu. Di dalamnya ada redaksi siapa? Redaksi Allah. Tutup aurat tehnya, ulah ditemong-temong aurat, gitu kan? Redaksi saha? Allah. Tong diruksak akal aranjeun, ku minuman, ku obat, tong diruksak akal aranjeun, mahal akal teh, kan? Dosa eta teh dosa gede, ngaruksak akal teh, kan? Redaksi saha? Allah. Ai sora mah sora jelema eta, gitu kan, nu nganasehatan eta. Tuliskeun di kertas anu nulisna ge si eta, tong dianggap da ieu mah ceuk maneh, gitu kan? Ceuk Allah mana ceuk Allah, ceuk maneh lain ceuk Allah taala tuh. Najan ceuk jelema jang geus aya redaksi Allah di jerona. Matak mun urang teu taat ka ulama, teu taat ka saha? Ya teu taat ka Allah. Sebab aturan nu dibentangkeun ku ulama aturan saha? Aturan Allah, walaupun bahasana bahasa saha? Bahasa ulama, walaupun tulisanana tulisan saha? Tulisan ulama. Kertasna ge meunang nyeun saha? Meunang nyeun ulama. Nu ngomongna ngomong saha? Ulama. Sorana sora saha? Ulama, gitu. Tapi di jerona aya redaksi saha? Allah tuh kan, mun teu taat ka ulama,
taat ke Allah. Taat ke Rasulnya, taat ke Allah. Walaupun dengan bahasa apapun, hatta dengan bahasa isyarat sekalipun. Allah, 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 Allah. Alhamdulillah, kita harus bersyukur, merasa bahagia. Terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia, taufik dan hidayah. Diulang-ulang oleh Buya sengaja. Kenapa? Karena banyaknya orang yang tidak sadar dan tidak merasakan besarnya nikmat taufik dan hidayah, besarnya nikmat iman dan Islam. Nah, tidak sedikit manusia yang mengejar-ngejar dunia seolah ini lebih besar daripada iman dan Islam. Tidak sedikit orang yang ngejar-ngejar jabatan seolah jabatan itu wah anugerah nomor 1 ketimbang iman Islam yang sudah ada pada dadanya. Ketimbang bisa hadir dalam majelis ilmu. Manusia mengejar-ngejar gelar sampai puluhan tahun sekolahnya melanglang ke luar negeri. Dianggap ini adalah sesuatu yang sangat mahal sekali, anugerah yang sangat hebat kalau saya sudah dapat gelar, kan? Ini lebih mahal ketimbang bisa duduk di majelis ilmu seperti ini. Ingat. Maka tidak sedikit orang yang tidak mau hadir dalam majelis ilmu, tidak mau pesantren, menyepelekan pesantren, menyepelekan madrasah, menyepelekan majelis ilmu, majelis zikir. Dianggapnya ini universitas lebih hebat daripada itu. Lah. Tuh. Fahami oleh kita semuanya. Hayati oleh kita semuanya. Tidak. Apakah tidak cukup dengan ayat yang tadi tentang kebenaran Allah sebagai Tuhan yang hak, tentang kebenaran Kangjeng Nabi Muhammad SAW tentang Rasul yang hak, tentang Al-Quran sebagai kalamullah yang hak, tentang Al-Islam sebagai dinullah, agama Allah yang hak, tentang hukum syariat Islam sebagai aturan Allah yang Allah peraturkan kepada manusia ini, aturan yang hak. Allah, 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 Allah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kita bisa melangkahkan kaki, kita bisa naik motor, kedinginan gitu hadir di majelis ilmu ini, mengorbankan sebahagian dari harta kita untuk angkot, untuk ojek, untuk grabnya dan sebagainya. Masya Allah, kita dikasih kekuatan sampai saat ini kita masih bisa menyimak. Semuanya ini anugerah yang sangat mahal jikalau dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Dunia dengan seisinya semuanya tidak ada apa-apanya dibandingkan hidayah seperti sekarang ini. Ini harus dirasakan, harus terasa. Ya, siga jelema norek menang hadiah, teknik menang hadiah gitu, ya terasa apa dapat hadiah, apa hadiahnya motor, wah menggebu-gebu tuh, bahagianya harus jauh tuh, lebih besar rasa bahagianya ketimbang orang yang mau mendapatkan dunia dengan seisinya, bukan cuma motor. Andai kata saya diiming-iming akan dapat hadiah, apa hadiahnya? Semua isi bumi ini semua dihadiahkan untuk kamu. Tetap rasa dalam jiwa harus lebih besar, kan? Rasa bahagia ketika mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan iman, mendapatkan Islam. Masya Allah. Maka orang-orang yang sudah tahu kepada hal ini dan orang-orang yang sudah dikasih rasa, kan, bahagia, ingat, ketika menyikapi anugerah iman dan Islam dari Allah, ketika menyikapi anugerah hidayah dan taufik dari Allah, maka
ketika dia dikasih penyakit, semua terbius sehingga dia bisa sabar. Ketika dikasih fakir, susah rezekinya, duitnya susah, penghasilannya susah, dikasih musibah itu musibah ini, semuanya terbius dengan hebatnya nikmat iman dan Islam yang disikapi oleh rasa hatinya. Nah, salah satu yang menjadi penyebab tuh bisa kuat kesabaran kita. Semua musibah, semuanya seolah tidak ada musibah sama sekali. Kekurangan-kekurangan dalam urusan dunia, seolah saya tidak punya kekurangan semuanya. Tidak merasa hina dengan kefakiran. Tidak merasa hina dengan kemiskinan. Fakir dunia ini maksudnya, miskin dunia, tidak merasa hina, tidak punya gelar. Yang lain punya gelar profesor, doktor, insinyur, ini saya sekolah SD juga tidak tamat. Tidak merasa hina. Ingat, tidak merasa hina. Kenapa? Karena hati tahu dan merasakan besarnya harga iman dan Islam. Besarnya anugerah iman dan Islam. Insya Allah. Ingat, tanpa iman dan Islam, jangankan kamu punya gelar itu, jangankan kamu punya harta segitu, dunia dan seisinya semua milik kamu, tetap tidak ada harganya. Gak ada harganya. Yang berharga adalah iman dan Islam. Ketika tidak ada dunia, orang yang Masya Allah faham kepada hal ini, Masya Allah, tetap akan merasa bahagia hatinya. Merasa bahagia, mesin teboga duit gitu. Merasa bahagia. Kenapa? Alhamdulillah ini masih punya iman dan Islam. Alhamdulillah masih keburu ngaji setiap malam Khamis, kan? Masih keburu ngaji, itu kan? Hadir di majelis ilmu, masih bisa melangkahkan kaki. Alhamdulillah. Yang lain punya mobil Al-Fat, saya cuma Al-Fatihah doang. Alhamdulillah, tapi saya bisa hadir dalam majelis ilmu. Berapa banyak orang yang punya Al-Fat tidak bisa hadir dalam majelis ilmu dengan Al-Fatnya. Ya, tapi saya cuma Al-Fatihah lagi gitu kan. Tapi alhamdulillah saya bisa hadir dalam majelis ilmu. Ya. Berapa banyak orang yang kaya raya tapi tidak bisa hadir dalam majelis ilmu. Berapa banyak orang yang kasih jabatan dunia, gelar-gelar dunia, kecerdasan kepada dunia, jenius, ilmuwan yang luar biasa. Tapi mereka tidak bisa sholat, tidak bisa saum, tidak bisa, Masya Allah, kan? Tidak bisa hadir dalam majelis ilmu, gak bisa mengingat Allah. Kalau mengingat dunia cerdas, menghitung, wah luar biasa. Matematikanya, wah juara 1 sedunia. Masya Allah. Tapi dia nggak bisa sholat. Tapi hatinya nggak bisa ingat kepada Allah. Hitungannya jago, kan? Dalam waktu 1 menit, kurang dari 1 menit, tolong hitung. Sekian tambah sekian kali sekian bagi sekian semuanya. Sekian, gitu kan? Tapi aneh, yang begitu jeniusnya hatinya tidak bisa ingat kepada Allah. Masya Allah. Kepada dunia bisa cinta, kepada wanita laki-laki bisa cinta, tapi hatinya tidak bisa cinta kepada Allah. Kepada manusia si A dan si B bisa mengagungkan, bisa menghormati, menghargai, tapi kepada Allah tidak bisa menghargai. Bibirnya pintar berbicara dongeng itu, dongeng ini, cerita tentang itu dan ini, Masya Allah. Tapi tidak bisa bibirnya menceritakan tentang asma Tuhannya, tentang keagungan Tuhannya, tentang kebaikan Tuhannya, tentang ilmu Tuhannya. Allah, 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 Allah. Badannya sterk, Tuhan, tenaganya kuat. Ya. Kalau main sepeda itu sampai 50 kilo, 100 kilo bisa. Ya, kalau lari pagi sampai 10 kilo bolak-balik mampu setiap pagi rutin, ya, rutin setiap pagi pakai sepeda di rumah,
apa jalan kaki itu yang lari itu apa itu namanya? Anu kitu gitulah. Wah, tuh lihat, saya bisa sampai 10 kilo tuh dalam waktu sekian puluh menit, tapi melangkahkan kaki ke majelis ilmu, majelis zikir, majelis salawat, padahal hanya berapa puluh langkah tidak bisa. Melangkahkan kaki ke masjid untuk salat berjamaah, padahal berapa puluh langkah tidak bisa. Allah. Dan apa arti kegagahan? Apa arti sterek? Tambah lagi vitamin, sampai 1 bulan ada yang 10 juta, 20 juta hanya untuk vitamin saja. Padahal sarua di vitamin gerek paeh sarua. Coba siapa yang minum vitaminnya puluhan juta tidak ada yang mati? Ada nggak? Ada nggak? Semuanya mati. Tong lebih itu ini. Darek paeh mah saruanya tong lebih itu ya orang mah vitamin ieu ya ala kadar ya ala kadar lah vitamin mah tah daun gedang daun sampeu gitu. Varia oh ini harganya juga 10 juta sarua modar sia sarua ujungnya mereka paeh sarua gitu ngadak-ngadak jadi 100 tahun ngadal vitamin bener ente olahraga biar sehat, kalau sehat baru kuat banyak umur modar sarua utara olahraga paeh masuk olahraga paeh ieu mah hanya ya itu kan usaha lahiriah niatna alus gitu lain dek manyangkeun umur lain susuganan gitu bener ente dokter nage maot sarua aya dokter nu teu maot sugan di luar negeri mah dokter teu maot kan kamari COVID-19 sabaratus nu maot dokterna ngarora keneh itu kan nu kena covidna macul deui aya tuh bener ente oh tidak boleh kita memvonis olahraga gerasok meh naon meh panjang umur lain ini mah lain ya lain ya matak para wali mah olahraga nanti sholat ya sholat enggak sampai puguh menang-menang ganyaran gitu mah gitu kan daripada lumpatan capek-capek ujungnya modar sarua ini kena salat sing menang 100 rakaat kayaknya salat teh gidig ke pengajian gidig karena majelis sholawat gidig wah apaan lempang teh olahraga lain di imah mantuan indung mantuan bapak nyeseuh ngepel sasapu gitu jadi ganyaran puguh olahraga sarua raga skop karena macul kayaknya puguh gitu jadi dahareun gitu kan jadi cau jadi lejet jadi wah segala rupanya jadi pare jadi itu jadi iya tuh olahraga keneh ai macul imah antum nyepakan bal hantam mah bawa raketan cekat beak duit mana mah teh dunya teu akhirat tungtungna paeh di sarua malah loba nu paeh di lapang benernya bener henteu kitu bisa alus eta alus keneh tukang macul jang olahraga mah alus keneh tukang sholat, alus keneh tukang guda-gidi ke masjid, alus keneh tukang guda-gidi ke pengajian, alus keneh tukang nyeusehan, ngumah wadah, tukang ngepel, tukang sasabu, olahraga mah kitu, alus keneh eta. Bener henteu? Daripada tukang nyepakan bola, komo nyepakan henteu lalajau we wungkul. Beak umur kieu, beak waktu. Leheng menyapakan bola nama menang-menang duit atau kayaknya mau lain beak itu kan kudu bayaran listrik unggal bulan bener ente tuh insyaallah sing jang aing olahraga teh atuh jang ya menjadi duit kayaknya olahraga teh tuh insyaallah sing jadi ganyaran Rabbil alamin
Sok kayaknya olahraga sholat gitu. Sholat olahraga macul gitu ya. Masya Allah. Alhamdulillah udah gidi ulah latih ke masjid ngajak itu kan atoh imah jauh di masjid teh tuh atoh teh naon meh olahraga ke ditu ke dia itu kan tuh pengajian deh batu rumah tuh sok nyewa grab urang mah sepeda pengajian sepeda olahraga tuh sehat ongkoh ganjaran menang gitu ulah nyieun olahraga anu kurang manfaat komo nutu manfaat anu eueuh nilai ibadah nya kudu aya nu nilai ibadahna alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil alamin paham insyaallah sekian dulu ya untuk materi malam ini insyaallah di bulan yang agung ini bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah insyaallah kita bertemu kembali insyaallah pada malam Kamis yang akan datang. Malam Jumat besok insyaallah akan mulai pengajian untuk wilayah Bandung di Masjid Agung Banjaran. Malam Jumat besok waktunya awal dan beresnya juga lebih awal berhubung masih new normal. Dan Buya tetap menghimbau kepada semua ahli pengajian harus menjalankan protokol kesehatan. Ya, pakai masker, banyak cuci tangan, banyak berwudu gitu. Pakaian selalu bersih. Bagi yang merasa sakit diusahakan tidak hadir bersama-sama ya, di satu tempat. Bagi yang sakit ya apalagi sakitnya ada mirip-mirip kepada corona Allah dan kita harus terus berdoa kepada Allah semoga corona ini cepat diangkat oleh Allah. Ya, dan segala wabah, segala penyakit, segala musibah, segala fitnah secepatnya dicabut oleh Allah dari Indonesia pada khususnya, ya, dan dari semua muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun berada. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk malam Kamis yang akan datang Buya insyaallah akan sedikit membahas tentang kemerdekaan Republik Indonesia ya, tanggal berapa? 13 ya? 13 tanggal berapa? Tanggal malam Kamis ya, tanggal 13 insyaallah. Allah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.